Tadi aku melihat ada sesuatu orang yang muncul di sini nih. Itu di bagian yang menonjol di atas benteng itu. Kenapa? Apa guys? Siapa? Anjing kodai kain. Bisa guys. Pemirsa, kali ini tim Jejak Si Bego akan mencoba menelusuri salah satu benteng atau bunker peninggalan Belanda yang bertempat di kampung Nyalindung, Jawa Barat. Benteng ini dibangun Belanda pada tahun 1912 sampai dengan 1918 dengan mempekerjakan rakyat Indonesia. Konon terdengar kabar bahwa di bawah bunker ini menyimpan banyak harta karun sehingga mengundang jiwa-jiwa yang serakah berdatangan demi mendapatkan harta karun tersebut. Di suatu benteng itu, benteng Nyalindung, ada harta karun. Itu kan orang nggak samanya, Betul, saya betul. ya percaya enggak gitu. Betul. Yang percaya mah pasti dicari lah gitu. Betul. Oh, tapi memang benar gitu. Ada sempat penggalian gitu, Pak. Oh, ada Oh, penggalian. penggaliannya. Ini penggaliannya tuh benteng ke-1 tuh, Oh. satu. Selamat datang teman-teman di Jejak Si Bego. Kali ini teman-teman kita ada di benteng peninggalan zaman Belanda, benteng pertahanan zaman Belanda yang konon katanya banyak cerita mistis yang ada di tempat ini. Kebetulan kemarin pada sore hari kita sudah kesini untuk melihat kondisi bagaimana perjalanan dan bagaimana bentuknya. Kita juga di sini melakukan sedikit penelusuran yang kita sendiri semua Jejak Si Bego beberapa ada yang mengalami kejadian mistis di sini. Salah satunya dari rekan kita Lida. Gimana? Apa aja yang dirasain? Pas awal survei di sini sore hari ya, cuman kita ngerasainnya panas banget. Terus tiba-tiba pas kita udah nge-shoot beberapa benteng, kita denger suara perempuan sih, dia kayak lebih nangis gitu, kayak pengen cerita tapi nggak ada media yang bisa dia sampaikan. Habis dari situ kirain kita udah beres, kita ngedenger suara dentuman pertama sekali. Pas udah jalan ngedenger lagi sekali lagi. Pas di akhir lagi suara cewek itu masih terus nangis gitu, kayak dia kayak apa ya, sakit hati mungkin, kayak sedih banget rasanya. Itu sore Itu ya? aja sih. Waktu Iya, sore. survei ya? Sore. Padahal itu posisinya sore, angin gede banget, tapi kita semua tim yang udah survei di sini kita ngerasanya gerah sama panas sih. Itu aja paling. Nggak hanya Lida yang merasakan kejadian mistis di sini, abang kita juga sama rekan kita juga mengalami kejadian mistis. Kejadian mistis apa kita tanya? Yuk, abang Dadoy gimana nih bang? Ya, pengalaman saya kemarin juga sama ya, kayak tadi sebelumnya sudah diceritakan. Dan ya untuk saya pribadi yang untuk masalah perempuan itu ya, yang nangis atau yang apa ya, saya tidak mengalami. Cuman yang saya dengar itu hanya gentuman kayak granat atau senjata yang dulu ya mungkin cuman itu. Dan ya sama ya, kalau gerah juga sama gitu, gerah juga sama. Untuk bolang? Saya juga sama sih, suara-suara. Saya survei sudah berdua kali ke sini, merasakan gerah, memang gerah kalau dirasakan. Ya dentuman itu saya dengar juga sih, di belakang saya ada dentuman seperti meriam lah. Seperti itu kayaknya menurut saya. Oke, saya pribadi juga mengalami hal yang sama. Kayak contohnya suara perempuan yang nangis itu kami dengar jelas. Dan dentuman seperti bom atau meriam atau apapun itu saya terdengarnya di salah satu benteng di belakang, tapi di bawah tanahnya. Entah itu dulu, kejadian yang dulu entah apa, tapi ini kisah nyata kita yang kita alami kemarin sore. Nah, kita Jejak Si Bego juga nggak hanya sendirian, kita sendiri. Kita juga ada bintang tamu yang banyak melakukan atau banyak pengalaman mistisnya. Siapakah dia? Kita panggilkan langsung. Di tengah aja kan.
selamat malam Kang. Nah, bisa memperkenalkan diri juga boleh? Saya dari Cisarua, Jajang Koswara. Yang satu lagi ini rekan saya. Saya Irfan, sama dari Cisarua. Irfan dari Cisarua. Pengalaman udah nyampe ke sini tuh kayak gimana tuh? Bisa diceritain? Yang perjalanan tadi ke sini awal ya, dari awal tadi dari kendaraan udah ada gangguan-gangguan yang suara-suara tadi. Ya, coba gitu aja tadi. Kalau gimana? Saya cuma ngerasain panas yang luar biasa Di sini aja. ya. Hari ini kita ngerasain panas banget ya, dongan-dongan ya. Kita tanyain keseharian bintang tamu kita itu apa. Kita lanjut ya. Kesehariannya seperti apa atau pengalaman mistis apa aja sih yang pernah terjadi dalam hidup? Dari awal ya. Iya. Dari awal saya kan dari kesenian. Kesenian apa itu? Kuda lumping. Kuda lumping ya. Awal mulanya saya dari situ. Dari kuda lumping. Maju-maju kenal sama orang lain ya saya seperti ini gitu. Mulai diajak-ajak kayak media kasarnya ada yang kesurupan. Saya ikut, nah dari situ saya mulai Jadi mengenal. udah cukup ada pengalaman mistis ya. Cukup sehingga kan saya masih belajar lah. Oh, masih belajar. Kalau AA-nya yang satunya? Sama dari awal mula dari kesenian kuda lumping. Sini saya suka ikut ya seperti ekspedisi sini ya. Pengalaman juga ya. Ya. Oke, dongan-dongan. Sekarang tim kita akan dibagi menjadi 4 tim. 4 tim ini yang akan menelusuri bagian-bagian mana yang ada di belakang saya ini. Dan ada juga salah satu rekan tim kita yang menelusuri di bagian bawah. Itu ada rel yang sudah lama tidak terpakai. Oke, saksikan terus kami di Jejak Si Begu. Jangan lupa di subscribe, komen, like. Kalau misalnya kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Kita lanjutkan, ada apa keseruan apa yang ada di Jejak Si Begu. Saksikan terus Jejak Si Begu, penelusuran di negeri sunyi. Jadi dongan-dongan, saat ini kita akan dibagi tim. Jadi tim pertama kita ada Om Jaki sama Mas Bay. Kita panggilin aja Om Jaki boleh, Mas Bay. Oke, kayaknya saya nanti di bagian sini. Bagian bawah ya. Nanti Bayu dengan kameramen mungkin ke arah sana. Benteng yang banyak pohon-pohonnya tuh. Sementara aku telusuri sini dulu. Oh, jadi sendiri. Ke situ ya sendiri. Ya, sendiri. Jadi dongan-dongan Om Jaki akan penelusuran untuk sendiri ya, Om Jaki. Ya, oke. Kalau Mas Bay sendiri. Mas Bay juga sendiri sama. Sendiri. Paling ke bagian atasnya bagian atas ya. Jadi tetap terus saksikan Jejak Si Begu. Oke, dongan-dongan, tim 1 dan 2 sudah berangkat. Sekarang kita akan membagi lagi menjadi 2 tim lagi, tim 3 dan 4 yang melakukan penelusuran di beda tempat. Ada keseruan apa di Jejak Si Begu? Jangan lupa saksikan terus Jejak Si Begu, penelusuran di negeri sunyi. Oke, aku sementara mau masuk ke sini nih. Kita coba ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa nampak. Oke, let's move. Kita coba untuk ke dalam. Lumayan nih treknya nih, banyak apa namanya, rumput-rumput. Aku mendengar ada gerakan di atas. This is so creepy. Let's move, saudara-saudara. Kita coba masuk ke bagian dalam. Wah, ini benteng ini. Bagiannya nih seperti ini nih, rekan-rekan nih. Sayang di sini terdapat banyak aksi vandalisme. Sayang sekali nih, sebetulnya bangunan bersejarah. Kenapa harus ada tangan-tangan jahil seperti ini? Aku merasakan sesuatu yang masih biasa aja nih, belum ada apa-apa. Assalamualaikum. Ini semacam ada bekas galian ini, rekan-rekan. Kenapa disebut Benteng Legok Jawa? Dan kenapa pula terletak di tanah perkebunan karet yang begitu luas? Benarkah banyak sosok kasat mata yang melindungi dan berdiam diri di sana, serta sering menampakkan diri? Yang mereka cari. Oke, coba kita masuk ke dalam. Bisa dilihat sama rekan-rekan. Kalau mengenai masalah konstruksi, orang Belanda itu hebat lah. Bisa dilihat coran seperti ini. Kalau kita kan biasanya
ada rangka besinya gitu, baru ada cor-corannya, baru batu. Ini ada batu nih sebetulnya, bisa dilihat media batu. Cuman gak ada rangka besinya seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Kalau aku di sini merasakan lebih panas lagi badan saya, saudara-saudara. Lebih banyak lagi ini, merasakan gerah yang luar biasa. Padahal ini terbuka nih, bisa dilihat kanan kiri samping depan juga ruang terbuka nih. Tapi saya panas banget. Saya berpesan kepada rekan-rekan, tolonglah kalau bangunan-bangunan yang mempunyai nilai historis kayak gini, janganlah kalian ini mengotori dengan aksi-aksi yang tidak terpuji ya, vandalisme kayak gini. Good, kita mendengarkan sesuatu, ada gerakan sini arahnya. Oke, saya ngedengar suara tadi. Mudah-mudahan rekan-rekan nih mendengar juga nih. Di sini. Tadi aku melihat ada sesuatu orang yang muncul di sini nih. Itu di bagian yang menonjol di atas benteng itu. Kayak kepala tapi dia nunduk lagi. Sini. Come on. Aku udah mau merasakan merinding ini, sumpah teman-teman. Sini tadi kayak ada pergerakan orang yang kepalanya menongol melihat ke arah saya. Sini, pasang di tengah-tengah dua batang pohon itu. Sayang sekali bangunan seperti kayak gini, maksudnya bangunan yang mengandung nilai sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan kita ini tidak terawat. Sangat disayangkan sekali. Kayak ada rasa kesedihan. Aku nanti coba menggambar ya, rekan-rekan. Sesudah ini aku akan sampaikan apa yang saya rasakan, dan aku coba nanti berusaha untuk interaksi dengan yang ada di sini. Masih belum. Oke, sementara kita cut dulu ya kawan-kawan. Kita masuk ke sesi lain, atau kita coba ke penelusuran di tempat lain. Oke, kita menuju benteng. Oke kawan-kawan, kita ini sedang mencari tempat di mana benteng yang lainnya tuh berada. Ternyata bentengnya enggak menyatu, ternyata terpisah bentengnya. Nah ini dia. Oh ini. Jadi dongan-dongan kita udah ada di benteng, di mana bentengnya itu terbagi beberapa bagian. Jadi enggak hanya satu benteng terbangun. Jadi di sini bisa disebut terbagi segi empat ya, atau bisa mengerucut dikit, berarti seperti oval. Apa namanya tuh si bentengnya itu bentuknya antar benteng dan benteng yang lainnya seperti itu. Ayo lanjut. Ini apa namanya, rimbun, banyak tanaman ya, rimbun sekali di sini. Coba kita ke sana. Kayaknya kalau misalkan kita masuk ke dalam situ kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin, soalnya ini rimbun banget dongan-dongan, dimana saya bukannya apa-apa, takutnya ada binatang yang buas kan, atau seperti ular dan yang lain sebagainya, karena kita nggak bawa peralatan juga gitu. Itu benteng itu yang ini. Jadi dongan-dongan di sini saya belum merasakan apa-apa ya. Cuman di sini saya sedikit merasakan bahwasannya bangsa-bangsa Indonesia di sini tuh berjuang sangat luar biasa. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita itu sepertinya berjuang untuk negara kita yang tercinta ini. Seperti apa? Nanti kita kuak seterusnya dan kita lanjut lagi. Kayak ada tangga gitu ya? Yes. Tapi kok pendek ya tangganya? Kalau menurut saya kenapa pendek tangganya? Kayaknya ini udah ketutupin
sama tanah. Oh, udah ketimbun Iya, gitu udah ya, berarti bawahnya ini kita lagi berada di atas. Iya, ini saya yakin ini tinggi sekali untuk benteng ini. Dan ini bisa jadi ya, bisa jadi di benteng ini tuh penghubung, atau di sana kan ada rel kereta ya? Ya. Nah, rel kereta itu saya pikir ini apa sih pemikiran saya ya, dimana pada saat zaman itu, zaman Belanda, mereka menggunakan rel kereta itu untuk mempasok makanan, peralatan perang dan lain sebagainya itu untuk di benteng ini. Seperti itu. Oh, berarti di rel sana tuh ada gua gitu buat ada bunker masukin lagi. Ya, saya supply percaya itu. makanan, senjata seperti itu. Jadi tempat seperti gudang lagi lah. Soalnya nggak mungkin benteng tuh terbangun di tengah-tengah dan di atas kawasan yang bisa disebut kawasan tinggi ya. Ini daerahnya daerah tinggi soalnya kalau untuk di Bandung gitu. Coba kita, kayaknya itu ada benteng sana. Ya. Kita lanjut lagi dongan-dongan. Padahal ini kalau diurus ya bisa jadi cagar budaya. Kenapa bisa jadi cagar budaya? Ini sejarah soalnya. Sejarah bagi bangsa Indonesia. Kayaknya kita bisa masuk ke dalam tuh. Kita coba yuk. Yuk. Tuh teman-teman, liatin. Ini tuh kayaknya jendela, cuman si tanahnya udah di sini, berarti emang kayaknya udah ketutup. Ini kayaknya pintu ya. Kok ada lubang ya? Kita masuk yuk. Yuk. Oh, ini. Yes. Ada lubang, guys. Oh, ada tawon juga. Oh, ada tawon, bahaya nih. Oke, yuk keluar lagi. Kita langsung keluar aja, soalnya nggak memungkinkan ada tawon. Takut disunut. Oke, jadi kita menelusuri benteng-benteng ini segitu aja. Kita lanjut pulang aja. Kayaknya udah cukup juga. Udah cukup kayaknya ya. Yes. Jadi gimana tadi perjalanan kita? Wah, lumayan di sini ya hawanya. Tapi saya tidak memikirkan hawa itu. Tapi saya memikirkan hawa perjuangan pahlawan-pahlawan kita di sini. Yang buat berjuang untuk negara ini ya. Walaupun mereka banyak yang bilang meninggalnya atau apapun itu tidak sempurna atau segala macam, tapi bagi saya mereka itu sangat mulia lagi. Tugas mereka sangat mulia. Karena yang mati dalam peperangan itu matinya syahid kan? Yes. Kalau dalam Muslim itu, dalam Islam, ketika orang memperjuangkan kebenaran pada saat berperang, insya Allah dia akan masuk surga. Nah, nggak ada ceritanya pahlawan-pahlawan kita itu mati gentayangan, nggak ada. Mati terus rohnya gentayangan gitu, mana ada. Nggak baik itu, nggak betul. Ya. Gak apa-apa. Ngobrol aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ntar aku ini. Lah harus dijaga dulu. Oh ini jadi Sampurasun. Sampes. Assalamualaikum. Kenapa? Apa lagi? Ini siapa? Sate ya. Anjing bodai kain. Bodai sia kain. Ini yang di mana? Oh. Apa lagi? Apa. Oh yang di bawah. Sok. Sok boleh. Lain bebek jalan kain nah. Hampura Renan kali hilapeun. Izin heula kain. Ya sok. Keamanatan aing. Abadaha ya, dongan-dongan namanya. Aing malila. Ya, atur nuhun. Temerna. Sok pemernahkeun heula. Nah, jadi sosok yang tadi masuk ke telan kita ini ya, dongan-dongan ya. Namanya Abadaha. Nah, jadi Abadaha ini tadi bilang katanya kita itu nggak bilang dulu sama dia gitu. Jadi dia marah. Sorry. Jadi kayak gitu. Makanya tadi kita sampaikan untuk kita minta maaf. Terutamanya kita izin dulu sama Abadaha ini gitu ya, dongan-dongan. Padahal tak terang kan? Makomna gitu. Ya makomna Kurang terang Pak, cuma Nabi ngadir, Nabi dapat gambar tokoh di sini. Lupi gambarnya seperti kumaha Pak? Ayo misalnya atau gambar raut wajahnya gitu Pak. gambar Madaha. Terang. Tapi ayat namanya Mah Raden Sulianingrat. Tapi Padaha ya. Madaha. Dan ada tokoh namanya Mbah Daha ya.
Kali ini tiba saatnya kita di sesi gambar. Ada apa aja sih yang digambar sama Om Zaki di sini? Kita lihat dulu apa yang digambar oleh Om Zaki. Oke, udah ada beberapa ya yang kita dapat. Nanti akan saya jelaskan satu persatu mengenai gambar di sini. Oke, itu yang kalau yang gambar pertama itu tuh yang digambar sama Om Zaki ini apa? Ini dilihat fungsi aja ya. Jadi fungsi tentara Belanda itu kenapa membuat benteng atau bunker seperti ini. Pertama untuk pertahanan. Nah, di sini kita lihat seperti ada orang berjaga di atas sana benteng yang kecil tuh. Yes. Jadi di sini tempat penyimpanan apa namanya persenjataan, belum semacam persenjataan sama makanan lah. Yes. Konsumsi. Oke, seperti ini kita lihat nih. Jadi ada kayak orang lagi mau teropong. Karena ini posisi si benteng ini kan agak atas nih. Jadi dia si tentara Belanda itu bisa ngelihat samping kanan kiri ke bawah maksudnya. Tapi kenapa sih Om benteng ini tuh terletak di perkebunan yang jauh dari pemukiman itu tuh kenapa sih? Kalau aku pikir sih aku rasa ini sebetulnya kamuflase ya. Kamuflase ya. Jadi untuk melindungi benteng ini ya makanya dibikin atau dibuat di pertengahan perkebunan ini semacam ini biar untuk kamuflase bahwa di benteng ini ada benteng pertahanan mereka dan tidak diketahui oleh musuh. Ya, musuhnya ya tentara kita sama rakyat Indonesia. Nah, terus kalau misalnya cerita dulu benteng ini tuh ada cerita apa sih Om Zaki tuh tentang benteng ini? Kalau menurut gambaran yang aku tadi telusuri, aku kayak merasakan sangat kesedihan. Aku coba tuangkan di gambar sini. Kayaknya di benteng ini ada dua orang itu yang terlihat ya. Tempat penyanderaan, penyiksaan, serta eksekusi. Jadi tentara kita. Ini tentara kita gitu, Om Zaki. Ini perlu diketahui ya. Jadi kehebatan negara Indonesia itu ketika bertempur itu tidak cuma TNI atau angkatan bersenjata yang berperan, tetapi rakyat juga dari mulai rakyat biasa. Laskar-laskar kecil seperti kalau di daerah sini ada Laskar Hizbullah, Bambu Runcing, Laskar Citarum, mungkin sesepuh di sini pada tahu lah. Tapi yang terlihat di gambar ini tuh orang Indonesianya kayak tidak menggunakan baju sama terlihat kosong atau kayak nggak makan gitu. Kenapa ya? Bukan nggak makan sebetulnya ini sengaja untuk dibikin tidak ada tenaga mereka karena kalau rakyat kita kuat, kan otomatis kan perlawanan juga semakin kokoh. Makanya dibikin seperti ini, dia dipaksa untuk kerja rodi, membuat seperti ini nih, nyambung di sini. Ini dipekerjakan berat gitu ya kelihatannya ya, kerja rodi. Jadi kerja untuk membuat benteng ini sama membuat rel kereta api, mereka dipekerjakan seperti ini. Bisa dilihat nih, kenapa di saya aku gambarnya. Jadi di atas kepalanya itu dia dilindungi oleh topi atau kain. Alas gitu ya, alasnya. Itu untuk menopang ini. Batu ya, biar tidak terluka nih. Oh ini yang diangkut mereka tuh batu-batuan gitu. Batu-batuan. Ini kan bukit nih. Menuju ke benteng ini. Jadi dulu yang dipekerjakan tuh rakyat Indonesia. Dan aku ada satu pertanyaan yang unik nih. Kenapa ini benteng terdapat di Jawa Barat ya, di Kampung Nyalindung, tapi disebut juga Legok Jawa? Iya, kenapa sih disebut Legok Jawa tuh kenapa Bang? Ternyata setelah aku coba tadi melihat interaksi dengan di sini, ternyata ada sedikit info bahwa yang dipekerjakan untuk membangun benteng dan rel di bawah itu ternyata bukan asli warga di sini, tapi orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Makanya disebut Legok Jawa. Legok Jawa seperti itu. Karena yang dipekerjakan itu orang di luar dari Jawa Barat ya, betul. Om Zaki ya. Iya. Jadi yang ini kan ada rel tuh yang di bawah itu tuh udah nggak berfungsi lagi kan sampai sekarang ya. Kalau dulu berfungsi sebetulnya. Itu berfungsinya untuk apa sih Om? Sekarang kayak gini nih. Ini lokasi letak benteng aja ya, kita gambarkan benteng nih. Benteng lah ya, ada beberapa benteng di sini. Kenapa letak benteng ini terletak dekat sekali dengan ini rel kereta api? Ini fungsinya kan agar mudah mengakses ya. Akses untuk menyuplai senjata dan makanan tuh cepat. Aku rasa di sini tidak hanya ada benteng seperti ini, kayaknya ada akses.
akses rahasia. Seperti bunker. Nah, seperti bunker. Jadi biar cepat dia akomodasinya ya. Jadi suplainya itu cepat gitu. Jadi kayak yang disuplai itu tuh senjata atau barang-barang yang dibutuhkan oleh tentara Belanda gitu. Betul, makanya fungsi pertama, fungsi keduanya untuk interogasi, eksekusi, dan ini apa namanya, benteng pertahanan. Benteng mereka. pertahanan. Iya. Tapi yang rel keretanya ini tuh dibuat di yang ngebuat ini rel keretanya ini tuh orang Indonesia kah atau orang Belanda kah yang ngebuat rel kereta api ini? Yang mempunyai ide tentu orang Belanda ya. Tetapi yang dipekerjakan ini rakyat Indonesia. Bisa dilihat rakyat kita itu menderita kayak gini. Dia bekerja dari pagi sampai siang tanpa alas kaki dengan pakaian seadanya, dengan badan kurus kering. Makanya ketika saya melihat benteng ini banyak sekali coretan-coretan vandalisme, saya sangat sedih ya. Karena kayaknya mereka itu tidak menghargai. Iya, betul. Kurang menghargai betapa beratnya perjuangan leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita untuk mempertahankan kemerdekaan, baik mempertahankan kemerdekaan maupun untuk merebut kemerdekaan. Iya. Soalnya kan ini benteng juga terletak yang cukup jauh dari pemukiman dan banyak saksi sejarahnya gitu ya Om Zaki. Betul ya, seperti nanti kita tanyalah. Terus yang itu tuh saya nih agak menarik nih yang wanita itu sama yang bapak-bapak itu, ini siapa Om? Kalau wanita ini yang kalian dengar bukan lihat. Oh, yang kemarin saya dengar yang nangis itu ya? Nah, ini. Oh. Ada perempuan sosok noni-noni. Noni-noni Belanda. Sebetulnya dia cantik nih, cuman aku tidak bisa detail menggambarnya. Dia kalau dagunya agak panjang sebetulnya, tapi cantik. Dengan pakaian khasnya zaman dulu. Gaya Eropa ya. Nah, terus kalau misalnya ini berarti dia mempunyai kisah sedih di sini. Nanti bisa kita coba ungkap gitu di mediasi ya. Oh ya, oke. Satu lagi yang menarik, sini nih, yang tadi masuk ketika kita lagi nongkrong. Oh ya, yang tadi pas kita lagi istirahat, lagi ya. santai. Ternyata yang masuk tadi yang bernama Abah Daha ya. Dari namanya aja kita kan udah tanda-tanya Daha. Daha, iya itu yang bisa digali dari nama Daha itu apa sih? Daha itu kan, mohon maaf, Abah Daha itu tidak mungkin nama orang Indonesia kan, nama orang Jawa Barat. Biasanya Acep, Anda. Ya. Mohon maaf ya, itu khasnya orang Sunda. Maksudku seperti itu. Tetapi kenapa ini namanya Daha? Ternyata dulu dia tuh seorang pejuang, bukan asli daerah bukan sini. dari Jawa Barat. Betul. Dan ini sosok yang sangat disegani ya. Iya, pantesan tadi dia masuk itu kan bilang kayak kenapa kalian gak minta izin dulu sama saya gitu. Betul. Saya merasa nggak dihargai gitu kan Om Zaki ya. Karena ini tokoh keramat di sini. Tokoh yang sangat disegani di daerah, khususnya di Kampung Nyalindung. Iya. Dan di atasnya ini banyak lagi tokoh-tokoh yang lebih tua, lebih senior dan mempunyai kesaktian yang lebih dari ini beliau, Abah ya. Daha. Tapi Om kan di sini itu kan ada beberapa benteng di daerah sini. Apakah ada hubungannya dengan benteng ini dan rel kereta yang dibuat itu? Itu tadi yang saya bilang tuh. Kenapa benteng ini dibuat persis di samping rel kereta. Kalau dilihat kan ini benteng nih. Terus ada curam ke sini. Ini baru rel ya. Itu untuk akses biar cepat ya. Untuk suplai senjata. Penurunan barangnya itu biar cepat ya. Penurunan barang ya. Nah, terus Om, ini kan yang kita lihat sekarang itu kan benteng yang ada di belakang kita itu kan agak pendek gitu ya. Agak pendek. Apakah si benteng ini mempunyai lapisan bawah tanah atau bagian bawah tanah, atau memang seperti ini dari dulu sehingga ini tuh tanah kan dari tahun ke tahun itu tuh semakin banyak makanya semakin pendek gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya benteng ini tuh didirikan pada tahun berapa sih Om Zaki? Kalau menurut literatur yang saya baca sama info-info di internet, itu dibuatnya tahun 1912 sampai 1918 kalau saya nggak salah. Oh, berarti 5 tahun ya pembuatan benteng ini ya? Ya. 1912 sampai 1918, 6 tahun ya. Tapi bangunan-bangunan Belanda ini kenapa pada kuat sama kokoh sampai sekarang tuh masih utuh gitu Om? Sekarang dilihat dari ini aja. Nah, ibu kota Belanda itu kan Amsterdam. Ya, Dam itu artinya bendungan. Bendungan. Itu ibu kota itu terbentuk dari laut yang dibendung. Itu Belanda. Nah, makanya kenapa kalau masalah konstruksi orang Belanda itu hebat. Kalau lihat tadi saya udah cek tadi. Iya. Kalau orang biasa kan
negara apa pekerja kita kalau ngecor tuh kan pasti ada rangka besinya tuh. Iya betul. Kalau orang kita ya. Nah kalau ini tidak, makanya saya heran. Dan kekuatannya benteng-benteng Belanda itu memang udah Kuat banget gitu. Oke. Kuat banget. Kalau Nah, masalah konstruksi Belanda oke lah. terus kalau misalnya di benteng ini tuh berarti konon katanya kan ada beberapa peninggalan gitu. Berarti yang peninggalan itu tuh yang seperti apa sih Om? Peninggalan yang seperti apa yang orang-orang tahu gitu di luar sana, yang beberapa orang tahu kan ceritanya kita dari simpang siur orang tuh ada beberapa peninggalan di sini gitu kan. Peninggalannya apa aja? Sebetulnya ada isu ya. Ada isu. Dari beberapa salah satu stasiun televisi lah ya, yang mengungkap bahwa di benteng ini terdapat harta karun. Harta karun ya. Sehingga ada warga yang tidak bertanggung jawab menggali. Tadi kan saya masuk ke dalam tuh. Iya, masuk. Ada banyak bekas galian mungkin. Bayu juga tadi lihat di benteng. Oh, ada bekas sebelah. galian gitu Ada Om bekas ya. galian. Bentengnya dalam banget. Dan di bawah Galian. tidak berbentuk sumur. Kalau bentuk sumur kan seperti ini nih. Iya, betul. Bolong, lurus gitu. Iya. Kalau ini kan enggak bolong, tapi di sini luas banget. Oh. Jadi di bawahnya itu memang ada bunker. Oh, kayak gitu. Dan aku ya. rasa di bunker ini nanti nyambung ke rel kereta Rel ini. kereta. Oh, berarti ada ruang bawah tanah gitu Ada. Om Zaki ya. Nah, kalau dilihat dari kontur struktur Bangunannya. itunya ya, bangunannya. Heeh. Mudah-mudahan yang aku sampaikan itu betul. Benar ya. Nanti kita lanjutin lagi ke mediasi bagaimana cerita-cerita selanjutnya itu nanti kita lihat di mediasi. Nah, rekan kita juga tadi sudah melakukan penelusuran di benteng yang berbeda yang letaknya tidak jauh dari sini. Apa aja yang dilihat nih, Mas Bay? Kalau misalnya untuk tadi sih kita sama ya, untuk bentuk bentengnya seperti apa, ya. terus bagaimana keadaannya, ya itu nggak jauh beda sama benteng-benteng yang di sini ya. Cuman yang dibilang tadi, ketika kita masuk ke dalam benteng, itu ada sebuah bolongan. Ya. Bekas galian. Bekas galian ya. Nah, lihat dari ukuran bentengnya kan udah pendek ya. Iya, Nah, pendek. otomatis itu udah lama dan Tertimbun tanah. ya. Itu. Dua. Ya. Mungkin dari longsoran tanah-tanah kan agak turun nih. Iya, betul. Iya, bisa. Nah, dari situ aku sempat ngobrol sama kameramen. Kata aku, dari sini emang ada rel kereta. Iya. Nah, dia jawab, ada Mas itu sebelah situ katanya. Nah, dari situ Berarti nyambung tadi sama cerita Om Zaki ya. nah, itu yang aku bilang, kataku ini kayaknya untuk tempat penyimpanan peralatan segala macam, makanan juga. Makanan dan peralatan ya. Yes, nice. Oke. Satu lagi, sorry aku tambahin. Aku pesan kepada generasi Penerus sekarang tuh, tolonglah aksi vandalisme kalian tuh jangan dilakukan. jangan dilakukan. Sayang lah ini bangunan bersejarah seperti ini. Tapi masih banyak coretan-coretan vandalis gitu aksi ya. vandalisme. Kita bayangkan aja perjuangan, kalau lihat dari gambar-gambar seperti ini kan, perjuangan Tentara Nasional Indonesia. tentara sama rakyat kita, leluhur kita lah. Berjuang mati-matian, iya. Menyumbangkan nyawanya untuk kemerdekaan kita. Iya. 1 menit. Kita cuman sekarang menikmati hasilnya sebetulnya. Iya, Jadi karena tolong sudah hargai merdeka. mereka. Gitu. Iya. Oke, dongan-dongan, ada keseruan apa lagi sih yang disampaikan atau yang ditayangkan di Jejak Si Begu? Jangan lupa saksikan terus Jejak Si Begu teman-teman. Jangan lupa juga komen, like, dan subscribe. Nanti ada 2 rekan kami juga yang melakukan penelusuran. Kita samakan ceritanya. Ya. Kita samakan Masih ya, belum betul, pulang Om. dia ya? Ya, masih belum pulang. Nanti kita samakan lagi bagaimana cerita mereka dengan ceritanya Om Zaki yang ada di sini. Iya. Oke, saksikan terus kami Jejak Si Begu teman-teman, penelusuran di negeri sunyi. Ya, sekarang saya lagi di rel kereta bekas Belanda ya, peninggalan Belanda, dan ada di kota Jawa Barat. Agak runyem-runyem ya. Di sini berbeda suhunya. Kalau di sini dingin, kalau tadi yang di belakang saya agak panas. Wish. Ada yang nepuk kepala aku ya. Ada yang nepuk kepala aku. Badan aku langsung berinding. Ada yang nepuk, ada yang nepuk, ada yang nepuk, ada yang nepuk, ada yang nepuk badan aku, dan di sini, dan di sini. Dia tinggal di sini. Ya, saya tahu kamu ada di situ. Ya,
Saya tahu ada kamu di sini. Di sini. Di sini. Ada yang nepuk kepala aku lagi. Iya. Ada di samping aku, di samping aku, ada di samping aku. Ada di samping aku. Aku nggak bisa ngeliatin. Aku nggak bisa liatin. Dan aku melihat di situ. Aku melihat sosok. Aku melihat sosok. Melihat sosok di sini. Di sini. Di sini. Dia lari ya. Dia lari. Ya. Ada suara juga. Di sini cukup. Ya, ada suara. Ada suara ngaungan. Aku nggak tahu itu apa. Ada suara ngaungan. Ada suara ngaungan. Tidak jauh dari benteng Legok Jawa ini terdapat jalur kereta api yang menghubungkan antara kota Bandung, Purwakarta hingga Sukabumi, dan tim Jejak Sibegu mendapatkan petunjuk bahwa jalur kereta api tersebut berkaitan erat dengan bunker atau disebut Benteng Legok Jawa. Cukup jauh ya. Ya, dengan ya tadi tim tadi sudah menyebar. Sekarang saya akan menelusuri perkebunan karet ya. Perkebunan karet. Mudah-mudahan kita apa yang kita inginkan, mudah-mudahan tertangkap ya. Terus saksikan terus Jejak Sibegu, penelusuran di negeri sunyi. Ya. Itu apaan? Itu senterin bak. Oh, Nggak tahu ini bekas apa, saya juga kurang tahu. Kayaknya mungkin bekas pabrik, bekas pabrik karet kayaknya, bekas pabrik karet. Cuman nggak tahu kenapa dibongkar, karena mungkin tidak terpakai. Nah, dan ini bekas bak pencucian kayaknya, pencucian karet atau apa ya. Nah, teman-teman udah mulai rasa pegal. ya, rasa pegal di hujan ini. Kita sudah mengganggu, cuman hanya pengen tahu, karena di sini dulu katanya peperangan zaman dahulu ya. Oke, teman-teman Jejak Sibegu, kami sampai di sini karena saya juga sudah capek ya keliling-keliling sini. Kebunnya memang luas dan mungkin nama saya juga udah agak ngos-ngosan. Jadi kita akan ke tim yang lain untuk penelusuran di kebun karet dan kebun pisang. Cukup sampai di sini. Bye. Kembali lagi bersama saya. Saya sekarang dengan Bolang, dengan Bang Ando. Bolang, jadi Bolang tadi penelusuran kemana? Saya ke rel peninggalan, disebut peninggalan Belanda ya, kata orang-orang itu. Kemudian di situ saya ditarik-tarik juga sih kepala ya. Kelihatannya ada sosok cewek, cuman jauh saya. Oh, tidak terus bisa melihatnya. Tadi Bolang waktu penelusuran di rel itu dengar apa Bolang? Saya mendengar suara juga sedikit. Cuman suara apa tuh? Suara kayak krek gesekan besi itu. Oh, jadi kayak gitu kereta lah. yang lagi berjalan gitu Ya. Jadi ketika Bolang sampai ke sini, ya. Bolang pasti ngos-ngosan banget ya tadi sendiri ya? Ya, saya sendiri. Tapi dengan
Bolang memberanikan diri mencoba kan sendiri itu karena biar istilahnya mau nampakin lah gitu kan maksudnya tadi itu ya. Saya juga pengen melihat langsung di situ. Saya pengen melihat ada sosok cewek. Sosok cewek gitu ya. Jadi kembali lagi sama Bang Ando. Bang, gimana tadi pas ke kebun karet ya? Ya, kebun karet. Tadi perasaannya sih nggak ada yang terlalu aneh ya. Cuman ada suara-suara kayak ya hewan atau nggak tahu apa ya. Tidak terlalu jelas masalahnya. Makanya tadi terus kita telusuri ya memang tidak ada apa-apa sih. Untuk masalah merinding atau berat atau itu emang sudah wajar lah ya. Ya sudah wajar lah ya, karena di tempat ini itu ya mungkin mau di mana-mana juga ada ya untuk makhluk astral seperti itu ya. Makanya jadi perasaannya seperti itu, tapi untuk yang lainnya nggak ada yang aneh-aneh sih. Oh gitu. Sebetulnya ya. Jadi rekan-rekan dongan-dongan, jadi Bang Ando sama Bolang memberanikan diri untuk mencoba sendiri ya. Biasanya kita ada 3 orang lah ya. Sekarang Jejak Si Bego lagi mencoba gimana sih dengan kita sendiri mencoba penelusuran. Mana tahu nanti ada yang penampakan lah kalau dibilang betul emang ya. Makanya kita mencoba, karena dengan kita bertiga atau banyakan mungkin nanti energi kita terlalu besar gitu kan. Makanya kita mencoba untuk sendiri-sendiri ya tadi ya. Jadi sampai di sini aja pengalaman Bang Ando sama Bolang. Setelah ini dongan-dongan kita akan melakukan mediasi ya, betul kan? Saksikan terus ya, tetap di Jejak Si Bego, penelusuran di negeri sunyi. Abah selaku pekerja Indonesia kah atau kumaha Abah? Ya pernah gitu baheula di dieu. Aing di dieu. Beak tah suku aing di dieu tah. Ketika dieu. Kumaha teh eta? Aing dibunuh di dieu anjing.